Oke, kemudian Ibu-ibu sekalian, teman-teman semuanya, nanti kita bisa lanjutkan di sesi diskusi. Mudah-mudahan ya nanti tidak mengurangi dari diskusi kita, terutama nanti mungkin yang hadir pada kali ini. Saya akan print screen ya untuk menguatkan dan mungkin kita diskusi, karena belajar itu bukan hanya mendengarkan, tetapi juga kita bisa menguasai dan ada evaluasi untuk memastikan bahwa materi yang memang kita lakukan, yang kita laksanakan itu bisa dikuasai ya oleh mahasiswa, gitu ya, mahasiswa. Nah, baik, saya izin menggunakan laptop handphone ya, karena ini tadi ada sedikit gangguan ya. Baik. Terima kasih untuk yang sudah setia ya, Dasar Budiman, Dasar Fadli, dan yang lainnya. Baik, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, Pak, dengar. Oh iya. Sebanyak banyak sekali ya. Sudah malam ini baru ini lagi. Saya pakai handphone. Kita mau diskusi. Saya kasih waktu 30 menit ke depan, tapi pertama saya kembali ke sesi awal ya, karena tadi terkait dengan laptop ini sebenarnya itu ya. Jadi sesi awal itu sebenarnya saya ingin memastikan bahwa setiap mahasiswa itu memahami dari materi ya yang saya ajarkan gitu ya, yang kebetulan saya dikasih amanah untuk mengajarkan ini ya di mata kuliah manajemen ataupun pengembangan ya sumber daya manusia bidang pendidikan. Jadi bagaimana upaya-upaya strategi yang dilakukan untuk mengembangkan dari sumber daya manusia yang ada. Oke, saya mulai dari, atau kita kasih kesempatan bertanya dulu, atau tadi kurang jelas gitu ya. Saya mulai dari siapa dulu nih yang mau ditanya-tanya dulu nih ya. Gantian. Ya, oke. Yang lain. Satu mata kuliah yaitu pengembangan sumber daya manusia ya. Jadi pengembangan SDM. Artinya apa? Artinya mata kuliah kita ini adalah diperuntukkan bagi para leader, bagi para pimpinan lembaga pendidikan ya, formal, non formal, informal ya, untuk bisa mengelola sumber daya manusianya ya. Mulai dari bagaimana cara merekrutnya, kemudian seleksinya, kemudian penetapan remunerasinya, compensation and benefit-nya, kemudian juga bagaimana training and development-nya, ya, kemudian juga talent management-nya, ya, jenjang karirnya, kemudian juga bagaimana industrial relation-nya, kemudian juga bagaimana corporate culture-nya, ya, budaya organisasi, ya, kemudian juga leadership atau kepemimpinannya, ya, sehingga semua itu akan diharapkan gitu ya, menjadi jalan untuk berhasilnya atau suksesnya tujuan dari lembaga pendidikan yang diharapkan. Ini tentu saja kalau di sekolah yang agak lebih kecil biasanya langsung dipegang oleh kepala sekolah, gitu ya. Kadang juga yayasan juga sangat memerlukan juga bagaimana nih, kenapa misalnya guru ya pendidik ya ini keluar masuk nih, banyak yang nggak betah nih, kenapa nih. Nah, gitu ya. Oke, ya saya mau tanya dulu siapa nih? Mas Fadli bisa on ininya, mic-nya. Apakah suara saya terdengar? Benar nggak ya? Mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik nih. Ada tadi siapa Ustadz Sir
Siapa nih ya tadi ya? Sir Muhyiddin, gimana? Ya, nah, ini sudah jam 9. Misalnya kalau berdasarkan waktu kita ada 30 menit lagi, ya. Mungkin bisa kasih diskon juga lah ya. Tadi sebenarnya saya ingin presentasi kembali, cuman tadi karena laptop saya baterainya habis, jadi masuk ke sesi review dan diskusi. Ya, oke, siapa nih yang mau ditanya nih? Pak Ustadz Fadli, Ustadz Atep, Ustadz Khairul, atau mungkin ini biasanya mungkin bertanya dulu atau mungkin tadi agak kurang nyambung ya. Jadi tadi itu kita berbicara ya tentang bagaimana sebenarnya strategi-strategi yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Jadi mungkin jadi sekolah internasional misalnya gitu kan ya, itu bisa juga gitu ya, atau mungkin juga ingin agar apa, agar lembaga itu betul-betul berjalan dengan baik ya, memiliki SDM yang memiliki yang loyal gitu ya, kemudian kemampuan untuk istilahnya itu berinovasi, kemudian juga kolaborasi dan sebagainya ya, karena memang yang paling susah itu adalah memang mengurus manusia gitu ya, mengurus manusia. Ya misalnya di satu lembaga itu ada misalnya guru yang karena merasa diri itu senior, jadi kadang masuknya itu semaunya sendiri gitu ya. Ada juga ini yang junior gitu, yang baru tapi kemampuannya itu kurang. Nanti kemudian misalnya peserta didik itu atau siswa itu komplain gitu ya. Ada juga yang mungkin geng-gengan nih gitu ya, kadang ada juga gitu ya kadang itu. Jadi oh ini apa namanya yang ini kurang cocok nih dengan yang ini, bagian guru dengan ini, atau mungkin tadi ya ada sedikit konflik horizontal gitu ya, itu juga bisa jadi terjadi ya. Tapi kita fokus kepada sebenarnya ya peningkatan ya, misalnya kita pengen menjadi misalnya praktek bahasa misalnya gitu ya, dua bahasa misalnya, ada English Day, ada Yaumul Arabi misalnya gitu kan ya. Jadi oh berarti ini kenapa nih nggak berjalan gitu ya, kemudian gimana meningkatkannya, oh berarti guru-guru harus bisa juga nih bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu. Akhirnya mereka diikutkan untuk, dan kita kadang mereka sebentar semangat, setelah itu nggak semangat lagi. Nah, itu juga menjadi sebab juga. Jadi kita dari identifikasi permasalahan, kemudian gap antara istilahnya itu keadaan sekarang ini dengan keadaan nanti yang diharapkan gitu ya. Kemudian juga kebijakan-kebijakan dari yayasan, pemilik, lembaga, institusi, itu semua menjadi pertimbangan ya dalam mengambil berbagai kebijakan yang ada. Jadi mata kuliah kita sangat serius dan sangat manajerial sekali. Ya, oke, silakan. Kalau nggak gantian ada yang mau bertanya nih. Ya, mungkin tadi ada yang kurang jelas, ya boleh ditanyakan. Ya, atau mungkin ada yang mau ditanya. Tadi sebenarnya kalau pertanyaan dari saya itu adalah ini. Pertama terkait dengan kenapa, ya, mengulang sebenarnya nih. Kenapa SDM itu perlu dikembangkan? Teoritis, tapi ini menjadi penting. Makanya kemarin ini ya, masih ingat nggak untuk UTS kita? Kita udah UTS belum sih? Ingat nggak sih pada UTS-nya? Kita udah UTS belum ya kemarin itu ya? Saya ingatnya yang di kelas A2 itu ya, kelas A2. Sebenarnya sih kita udah UTS belum? Belum, Pak. Oh, belum ya? Ya, karena ini pertemuan yang ke-6 ya. Kelima sebenarnya itu. Tapi nanti berarti untuk UTS tenang saja. Jadi karena ini adalah mata kuliah untuk leader ya, untuk manajer, maka nanti UTS-nya itu nanti berkesinambungan dengan UAS gitu ya. Jadi UTS-nya itu nanti adalah masing-masing dari mahasiswa itu mendeskripsikan dari manajemen SDM yang ada di
lembaganya masing-masing atau lembaga orang lain, ya, atau lembaga yang mungkin bisa dideskripsikan, ya. Nah, kemarin mudah-mudahan masih ingat, ya, itu materinya ada semua di Google Classroom, ya, dari mulai rekrutmennya seperti apa, seleksinya seperti apa, remunerasinya seperti apa, kemudian training and development-nya seperti apa, talent management seperti apa, industrial relation seperti apa, gitu ya, leadership-nya sampai corporate culture-nya, termasuk juga pengukuran kinerja dan juga evaluasinya. Nah, itu ya. Jadi nanti untuk UTS itu bentuknya adalah semacam tulisan, intinya sama. Jadi menuliskan 5 pilar dalam manajemen SDM, gitu ya. Jadi bagaimana pengelolaan manajemen pengelolaan sumber daya manusia. Kemarin kita biasa nyebutnya dengan sumber daya insani, itu dilaksanakan di lembaga pendidikan, ya. Tentu saja ini dengan perlu adanya seni dalam meneliti, ya. Jadi dari sekarang nih, misalnya kita tanya Ustaz Nazik, kira-kira bisa nggak mendeskripsikan manajemen SDM yang ada di lembaga pendidikan tertentu? Gimana Ustaz Nazik? Mungkin ya terima kasih Pak atas waktunya diberikan kepada saya. Jadi suaranya jelas Pak? Jelas sekali, ya, tidak seperti tadi saya ya, sampai hilang, padahal itu saya udah teriak-teriak itu di kamar, semangat sekali. Nanti saya ulang lagi, nggak apa-apa, saya rekam nanti. Terus? Ya. Untuk mungkin dari manajemen ini ya, sistem manajemen sumber daya manusia yang saya lihat di lembaga yang saya kerja, ini alhamdulillah ya baik Pak. Jadi alhamdulillah. itu bisa tadi memilah-milah atau menseleksi calon para guru-gurunya itu ya tidak sembarangan gitu. Artinya dia basicnya itu Islam, kemudian dicarilah guru-guru yang Islam juga gitu. Maksudnya yang Islam itu yang atau Ini sebenarnya gini. Ya, oke, lanjut terus Ustaz Nazik. Lulusan pondok pesantren atau dan macam sebagainya gitu. Tapi saya sendiri merasa gini Pak, saya kan baru ya curhat ya ini Pak. Jadi ya nggak apa-apa. Off the record, silakan. Nggak, tapi jangan sebutkan lembaganya ya. Tidak Pak. Nah, ini kan sebagai bahan pertimbangan juga atau bahan pembelajaran Ya, kita. Jadi kan saya baru sekitar 1 tahun lebih lah, 1 tahun mengajar di suatu lembaga ya setingkat SD SMP lah. Nah, di suatu itu kan tadi disinggung soal apa tadi sistem remunerasi dan insentif. Ya, remunerasi. Ya. Compensation and benefit. Gaji lah istilahnya. Atau tunjangan yang diberikan kepada sebagai upah. Nah, segini saya memandang saya itu berbagi ilmu. Ada yang mengatakan gini, di suatu saat saya pernah mengikuti seminar, sang pembicara itu mengatakan begini, berdagang ilmu, apa ya maksudnya itu? Jual beli ilmu. Ini sekolah atau gimana ya? Jadi memberikan ilmu itu berdagang atau ilmu itu berdagang ilmu gitulah Pak, maksudnya dalam lembaga itu. Jual beli ilmu gitu, mungkin dianggapnya jual beli ilmu gitu ya. Berdagang ilmu gitu. Nah, terus saya mikir nih, jika ilmu itu untuk diperdagangkan, berarti tidak lepas dari bisnis. Nah, kalau udah bisnis, pasti urusannya sama marketing, pemasaran. Itu juga. Nanti kalau misalkan kita tidak melakukan pemasaran atau rekrutmen siswa baru, kita sebagai guru siapa yang mau diajar? Ya, memang iya juga. Jadi dengan sendirinya
jika tidak ada seorang murid. Ya, memang benar. Tapi di sisi lain kok seperti mencari keuntungan. Kan tujuan berdagang itu mencari keuntungan, ya kan? Seperti mencari keuntungan. Nah, sekarang kalau jika kita sangkut pautkan dengan misalkan kita untuk mengembangkan SDM sang pendidik melalui misalnya pemberian remunerasi dan insentif berbasis kinerja. Nah, kita sebagai guru honorer ini merasa ya benar sih dikasih itu Mas, ibarat gaji, tapi itu hanya sekedar untuk biaya transportasi aja pas doang. Sisanya itu hanya sekedar untuk biaya ini ya, apa? Pengabdian gitu, lebih tepatnya itu pengabdian. Nah, sedangkan itu setingkat swasta atau lembaga yang bawah. Nah, kalau misalkan tingkat nasional, itu kan pastinya ada anggaran. Nah, di sekolah-sekolah negeri juga kan masih banyak para honorer-honorer dan anggarannya apa cuma ya ya alhamdulillah sih Pak segitu juga, tapi menurut saya kenapa cuma hanya sekedar untuk biaya hidup dia sendiri aja tidak cukup, bahkan dia kan punya keluarga, ada sebagian juga punya anak gitu. Apakah itu mungkin perlu kita tingkatkan lagi, atau mungkin anggarannya itu memang hanya segitu atau kurang banyak lah ibarat, atau memang sanggupnya hanya segitu kan. Saya kira kalau dilihat dari beberapa kasus nih Pak, tuh anggaran mah gede gitu. Mungkin kalau untuk mendeskripsikan lembaga yang pernah saya itu ya mungkin manajemennya udah bagus tuh Pak. Cuma ya itu tadi banyak yang keluar masuk seperti yang Bapak katakan tadi, keluar masuk karena apa? Karena mungkin dari finansialnya merasa itu kurang ini dan itu hambatan. Kita sudah nemu nih SDM yang bagus, tapi seorang kepala kan mau ngasih kepada dia berupa insentif gitu yang lebih naik misalkan menurut kita rasa di hati itu nggak enak gitu, jadi mungkin itu hambatan juga bagi para kepala atau para pengembang sumber daya itu tadi untuk mengembangkan atau mencapai tujuan pembelajaran yang di gitu. Dan kesimpulannya apa yang saya sampaikan itu cuma sekedar ya apa yang saya rasain gitu Pak. Untuk kedepannya ya mungkin ya insya Allah lah saya buat ya, mungkin rezeki mah ada yang ngatur ini gitu kan Pak. Iya betul, tadi harus ikhlas gitu ya. Ya, oke. Terima kasih Ustaz Nazik. Tadi waktu pas di kamar itu saya cukup kenceng itu sebenarnya hampir teriak-teriak gitu ya terkait dengan ada case study di Pandeglang, salah satu pondok pesantren besar gitu ya. Dia itu santrinya itu lebih dari sekitar 1.500 ya. Dari mulai TK, SD, kemudian SMP, MTS, Aliyah, SMA, SM. Ke 15 tahun ini adalah kakak dari yang mudir amnya itu gitu ya, sehingga kemudian yang awalnya itu istilahnya ustadz-ustadz itu bisa bikin kue dijual, kemudian juga bisa sambil ada buka kantin itu bisa kayak buka lapak gitu ya, akhirnya mau tidak mau harus ngontrak
istilahnya itu harus bayar setiap bulan gitu ya. Kemudian ya dapur, kemudian juga gas, kemudian pokoknya semua kebutuhan itu memang sudah dikelola oleh kakak dari yang punya yayasan itu gitu ya. Sehingga kemudian nah masalahnya adalah ternyata ya kebutuhan itu tadi semakin tinggi gitu, sehingga kemudian asatidzah itu mengatakan ya tolonglah gitu, kalau karyawan pesantren itu memang bisa menggaji segitu, tapi berilah kesempatan ke kami itu untuk bisa jualan gitu ya. Artinya itu kantin yang memang sebenarnya juga sudah disewa oleh sekelompok dari asatidzah itu gitu ya, sekitar 8 jutaan itu setiap bulan, itu cukup luas kantinnya, tapi kemudian dinaikkan lagi ininya istilahnya itu kontrakannya gitu, sehingga agak berat. Bahkan kemudian pesantren juga biasa menggunakan ayat-ayat untuk undur ma asfala minkum wala tandur ma fawqakum gitu ya. Jadi lihat yang di bawah gitu, jangan lihat yang ke atas terus gitu. Tapi asatidzah yang mereka juga paham agama juga, tahu hadis juga ya tertawa dalam artian itu katanya ya kita ngelihat ke bawah juga, orang yang di bawah juga pakai Avanza, pakai Agya, pakai Sirion gitu ya. Nah kebutuhan mereka juga sama juga, banyak juga. Jadi jangan kemudian ayatisasi untuk melegitimasi istilahnya perasaannya gitu. Jadi terjadi terjadi walaupun tadi memang gitu. Jadi ya harus antarodin lah ya, jangan sampai takulu amwalakum bainakum bil batil itu gitu ya. Jadi ini mungkin juga yang berlaku untuk banyak lembaga pendidikan ya, di mana ya kalau menjadi guru, menjadi ustadz ya hidupnya ya cukup gitu ya, artinya ya sederhana gitu. Tapi kemudian kebutuhan orang juga cukup banyak juga gitu ya, dan bertambah terus gitu, sehingga kemudian ya tadi selain remunerasi ya, nanti kan remunerasi itu biasanya kalau di pesantren itu bisa tadi dalam bentuk misalnya tunjangan, anaknya berapa ya, kemudian juga tadi ada rumah, misalnya fasilitas rumah dinas, kemudian dapat beras mungkin, kemudian juga biasanya keluarga bisa makan di pesantren ya, dapur pesantren, kemudian juga anak itu mendapatkan pendidikan yang gratis, artinya sekolah di situ bisa gratis dan seterusnya. Kan ya sebenarnya bukan hanya masalah uang, tapi kenyamanan gitu. Kenyamanan dalam artian itu apa? Jadi mereka tuh merasa kurang dihargai, jadi seolah-olah itu yang dibicarakan mereka itu adalah uang gitu. Padahal bukan hanya uang gitu, tapi dominasi tadi dari yayasan, karena memang dianggap yayasan itu punya sendiri gitu ya. Nah ini banyak terjadi ya. Saya rasa ini juga kalau dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar itu sebuah kezaliman juga yang perlu diambil istilahnya itu solusinya. Nah akibatnya efeknya tadi akhirnya ya banyak asatidzah yang kemudian keluar, kemudian juga buat yayasan sendiri gitu, dan itu terjadi gitu ya. Artinya pesantren juga ya, sebenarnya lembaga pendidikan juga guru gitu juga harus betul-betul transparan lah ya gitu ya. Transparan, jangan sampai tadi misalnya keuntungannya itu besar gitu, misalnya kalau di beberapa sekolah kan standar ya, kalau di Jabodetabek itu masuk pesantren itu ya 15, 20, 25, 30, tempat saya di sini dekat rumah itu 30 sampai 35 gitu ya. Ya kita mungkin kalau diskon itu kita bisa 25 lah ya, 25 sampai 35 lah ya. Sementara di Jakarta itu, Depok itu sekitar 40, di Jakarta Cipayung itu sampai 60 juta gitu, bulannya juga sampai 2 juta gitu. Artinya ini uang itu kemana gitu kan ya. Ya pasti mereka ya untuk ngurusin lah, untuk ini banyak kebutuhannya gitu. Termasuk tadi saya bicara juga tentang strategi itu sebenarnya layanan kesehatan gitu ya. Di pesantren dekat rumah saya ini biasanya, kemarin saya ngobrol dengan bendaharanya itu mengatakan ya awalnya itu ringan, misalnya itu sakit atau apa ringan itu 100% ditanggung gitu. Kemudian yang sedang juga ditanggung, berat itu 100%. Kita membengkak gitu anggaran untuk jaminan kesehatan gitu ya. Nah, sehingga kemudian ada kebijakan baru, tadi mulai yang ringan itu 100%, yang sedang itu 75%, yang berat itu 50%. Tapi ini sebenarnya ya masuk ke dalam strategi, mestinya bagaimana sebenarnya SDM itu ya mereka itu nyaman, enjoy gitu ya dengan tempat bekerjanya. Ya, jadi di sini perlu ada dialog, wa amruhum syura bainahum, ada syura tentu saja, musyawarah gitu ya lebih kurangnya, untuk agar saling ridho gitu ya. Sehingga tadi kalau dalam teori manajemen SDM, keluar masuknya karyawan kalau intensitasnya tinggi gitu, itu sebenarnya terjadi masalah itu. Artinya
Oh, kenapa nih kok misalnya guru itu keluar masuk gitu. Tadi salah satu ya sebabnya itu adalah karena misalnya karena benefit, karena keuangan misalnya. Itu bukan hanya uang sebenarnya, tapi banyak hal lain gitu ya, kenyamanan, kemudian juga mungkin budaya kerjanya, lingkungan dan lain sebagainya yang buat orang itu bisa nyaman. Nah, itu ya Ustaz Nazik ya. Terima kasih luar biasa. Jadi nanti untuk UTS-nya ya masing-masing mahasiswa itu nanti mendeskripsikan dari ya manajemen SDM di lembaganya masing-masing atau di lembaga orang lain atau di lembaga mana saja, tapi secara spesifik sebaiknya adalah lembaga pendidikan Islam, baik itu pesantren, MI, MTS, Aliyah, SMK Islam, SDIT, SMPIT, SMAIT, gitu ya, atau pesantren dan sebagainya lah gitu. Jadi seperti apa sih polanya gitu. Nanti sebenarnya lebih spesifik itu nanti cari yang kira-kira memang yang menjadi masalah utamanya. Kalau rekrutmen ya kalau pesantren standar biasanya gitu ya. Kecuali pesantren yang mungkin besar biasa mereka buat iklan misalnya ya. Setelah rekrutmen baru seleksi. Nah, seleksinya itu mungkin mulai dari baca Al-Qur'an ya, kemudian juga berikutnya adalah misalnya membuat menjawab berbagai pertanyaan, kemudian wawancara dan sebagainya, itu kemudian menjadi standar untuk rekrutmen. Kemudian tadi compensation and benefit gitu ya, sistem penggajian. Nah, sistem penggajian itu sebenarnya seperti apa gitu ya? Memang apakah urutan biasa kalau pesantren yang sudah mulai bagus besar itu dia punya memang struktur gaji itu sudah ada gitu ya, struktur gaji. Kita juga sempat punya pelatihan juga tentang bagaimana menyusun struktur penggajian, terutama nanti yang berbasis syariah gitu ya kajiannya. Kemudian jangan lupa juga tadi untuk bagaimana agar pengembangan atau SDM itu mengalami peningkatan. Misalnya tadi karyawan baru gitu ya, guru baru, ya ustadz baru kan kemampuannya biasa pas-pasan, maka ya diikutkan training. Beberapa sekolah Islam misalnya sebelum menjadi guru tetap itu mereka ikuti training kadang ada seminggu, sepekan, 2 pekan, kadang bahkan ada yang sebulan gitu ya, karena untuk menyamakan. Tadi kan rekomendasi adalah training yang berkesinambungan. Kemudian training yang berdasarkan kepada kebutuhan dan juga visi misi dari lembaga pendidikan tersebut. Nah, itu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga ada talent management tadi yang saya juga kenceng juga bicara itu sebenarnya itu ya. Artinya saya jelaskan bagaimana ketika seorang pendidik dan juga tenaga kependidikan itu masuk ke lingkungan pendidikan kita, mereka itu berkhidmat gitu ya. Mereka itu harus tahu, oke, saya hari ini jadi guru biasa, jadi ustadz biasa. Mungkin besok itu menjadi misalnya mas'ul ya lughah misalnya atau mas'ul misalnya tahfidz misalnya. Nah, setelah itu mungkin menjadi kisem misalnya, itu mungkin menjadi nanti bagian misalnya wakil mudir misalnya, atau mungkin menjadi mudir idari misalnya, jadi direktur harian gitu ya, kemudian menjadi juga mudir am misalnya gitu ya. Nah itu mungkin biasa kalau mudir am atau mungkin direktur utama biasanya kan pemilik atau keluarga yayasan, itu ya nggak ada masalah gitu, memang kebijakan seperti, tapi minimal itu seorang pendidik atau tenaga kependidikan, karyawan atau staf itu ketika masuk itu dia tahu istilahnya itu jenjang karirnya. Jadi nggak udah 5 tahun, 10 tahun jadi gitu-gitu keneh gitu ya. Nah, itu dalam konteks ini modern tidak seperti itu. Ya, demikian juga tadi struktur gaji juga ketika 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ada kenaikan setiap tahun misalnya berapa persen gitu misalnya, itu kan itu yang membuat orang oke, saya udah di sini 10 tahun berarti berbeda gitu ya. Sehingga di situ ada muncul antarodin. Dalam konteks itu adalah antarodin ya, peningkatan tadi berdasarkan kebutuhan ya, kemudian juga nanti dari sisi juga kemampuan ya prasarana dan juga kemampuan dari lembaga dan juga yayasan, itu juga menjadi pertimbangan juga ya. Nggak bisa lah kita pengen ini tapi prasarana nggak ada, atau mungkin pendidik yayasannya juga mungkin lagi kekurangan dan lain sebagainya ya. Ini untuk ya kembali lagi untuk UTS-nya itu tugasnya itu challenge itu adalah mendeskripsikan manajemen SDM yang ada di lembaga pendidikan. Silakan dipilih.
Nah, kemudian setelah itu nanti dikumpulkan pas UTS ya. Setelah UTS itu kemudian nanti ada presentasi dari hasil tadi penulisannya itu ya, manajemen SDM di lembaga pendidikan ya. Nanti kalau umpamanya tidak mau disebutkan ya disamarkan aja namanya, atau mungkin sekolah X ke sekolah Alif, sekolah Ba, sekolah Ta gitu, misalnya sekolah Abata gitu misalnya gitu ya. Nah, itu untuk mungkin kalau tidak mau disebutkan, karena ini kan bagian dari penelitian. Nah, setelah itu nanti kemudian diperbaiki kembali, ya ditambah dengan referensi, interviewnya itu nanti ditambahkan, observasinya itu kemudian ditambahkan lagi, dan nanti di ujung akhirnya di final session, yaitu ada semacam manajemen pendidikan agama, manajemen SDM di pendidikan agama Islam, case study, studi kasus di SD, SMP atau yayasan tertentu. Itu ya. Makanya nanti salah satu ya untuk awal itu bisa interview dengan misalnya pimpinannya ya, atau mungkin juga bisa dengan kalau ada manajer SDM-nya, atau bisa bagian kepegawaian. Ya, agar tahu bagaimana alur dari pegawai ketika masuk, sampai kepada mungkin ya SP1, SP2 itu di industrial relation atau di hubungan industrial. Jadi nggak sembarangan like and dislike gitu, itu kan kadang terjadi gitu ya, ketika nggak sesuai dengan pimpinan udah langsung dipecat gitu ya, tanpa ada alasan, atau mungkin alasannya itu dibuat-buat ya. Saya mungkin pernah mengalami sendiri ketika SP1 argumentasi itu tidak logis dan tidak benar, dilanjutkan dengan SP2 yang juga jangka waktunya itu hanya sebulan dan tidak ada kaitannya antara SP1 dengan SP2 gitu ya. Itu terjadi gitu. Jadi ya sangat tidak profesional kalau menurut saya. Jadi lebih manajemennya kepada suka atau tidak suka. Oh, saya suka sama karyawan ini nih. Oh, diangkat-angkat gitu. Oh, saya nggak suka sama karyawan atau guru yang ini, udah pecat aja lah gitu. Udah kita ini aja, underestimate aja gitu ya, atau kita tekan aja gitu. Tidak seperti itu. Dalam Islam juga sangat jelas sekali ya. Ketika kita tidak suka dengan seseorang itu apa sebabnya gitu ya. Jadi bukan hanya karena mungkin ya karena apa dan sebagainya. Adalah kadang manusia itu kan makhluk khata' wan nisyan gitu ya, sehingga kadang ada saja. Ya, oke. Lagi untuk UTS UAS, untuk UTS-nya ada pertanyaan. Jadi kalau nggak salah kita tuh 2 kali pertemuan ya untuk UTS itu ya, karena waktunya pendek. Saya pikir kemarin udah UTS, karena UTS itu yang di A2 itu kebetulan saya juga megang mata kuliahnya sama di manajemen SDM. Ya, nanti insya Allah mungkin kemungkinan antara Kamis atau Jumat nanti saya akan rekam kembali untuk slide-nya itu, sehingga nanti bisa dimanfaatkan. Ya. Baik, ada pertanyaan atau mungkin usulan dan sebagainya terkait dengan pembelajaran, terkait dengan UTS, terkait dengan nanti UAS gitu ya. Sehingga UAS itu nanti bukan dalam bentuk pertanyaan, tapi hasil dari observasi, kemudian interview, wawancara, dan juga mungkin ada studi dokumen. Jadi lihat ada aturan kepegawaian tidak di pesantrennya itu atau di sekolahan itu. Kalau nggak ada ya mungkin kita bisa bantukan buat. Nih untuk terkait dengan mata kuliah kita. Jadi saya mohon maaf sekali ya, tadi agak kurang. Ya, saya tidak puas ya, jelas ya. Tidak nyaman sekali karena jam segini baru malah ini sudah terang. Baik, tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi kita kan kuliahnya itu 2 pekan sekali. Jadi untuk Selasa depan saya ngajar di kelas B2 gitu ya. Di B2, jadi kita ngajak ketemu lagi di B3 ini insya Allah di 2 pekan, 2 Selasa yang akan datang sesuai dengan jadwalnya. Tapi nanti saya janji insya Allah saya akan buat rekamannya secara spesifik untuk tadi materi yang saya bawakan, sehingga nanti lebih bisa dipelajari lagi dan saya letakkan di akun YouTube saya. Baik, 21 lebih 29.
Ya, jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa nahtatim bil hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasir ya Ustaz. Kelahiran, terima kasih semuanya. Mohon maaf ya. Barakallahu fiik. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Silakan nanti kita lanjut lagi. Kalau belum. Udah buat. Minum dulu. Dulu. Terima kasih juga. Rekamannya. Hmm.